Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istamana faram minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma tahada sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi satata wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian malam Rabu ya, Masjid An-Nur Seruni Kota, Bapak Ibu semuanya saja yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur pada Allah SWT kita diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini untuk saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Alhamdulillah. Dan salah satu cara menghidupkan semangat beragama adalah dengan mengaji. Salawat salam tidak lupa, tidak bosan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam beritibak, dalam mengikuti, menghidup-hidupkan sunnahnya sehingga layak kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid An-Nur, hari ini sudah lama sekali saya tidak mengisi kajian yang terkait dengan dunia alam gaib ya, dunia jin ya. Mungkin terakhir saya sebelum corona kemungkinan ya, sudah 3 tahun yang lalu. Kalau ruqyah jalan terus, tapi yang sifatnya kajian terkait dengan dunia jin ini sudah sangat lama sekali. Jadi bahasa saya ini pertama kali saya mengudara lagi dalam tema yang mungkin membuat banyak orang penasaran. Dan memang saya coba iseng juga, saya upload di wall Facebook saya. Sampai malam tadi itu masih mungkin ada 5 orang yang mengharapkan live streaming gitu. Maksudnya ada nggak live streaming YouTube-nya atau Facebook-nya gitu. Tapi tidak ada ya. Itu artinya tema ini menarik untuk dibahas gitu ya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini memang kalau kita selesaikan 1 kali pertemuan itu tidak bakal selesai. Bahkan Pak Eri, kalau panjenengan tadi mengatakan 3 kali pertemuan, ketika nanti di-split, dipecah-pecah itu 1 bulan pun nggak akan selesai. Misalnya kita akan bicara misalnya tentang gangguan jin ya. Gangguan jin itu ada yang gangguan jin biasa, ada yang sihir. Sihir itu ada banyak sekali turunan, ada 11 jenis misalnya. Itu kalau dibahas satu-satu aja sudah 11 pertemuan kan. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kami kemarin mengusulkan kepada Pak Eri untuk memecah judul ini dalam 3 kelompok. Yang pertama, saya ingin bercerita nanti tentang bagaimana mengenal bangsa jin itu dengan tinjauan syariat. Maksudnya dalam Quran itu seperti apa toh mereka itu, perbuatannya seperti apa, perilakunya seperti apa gitu. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal gangguan-gangguan mereka. Kenapa? Karena latar belakangnya bahwa ternyata Bapak Ibu,
saya terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa menjadi praktisi ruqyah itu sejak 2005 sampai hari ini. Itu artinya hampir 18 tahun. Dalam kurun 18 tahun itu sepertinya tidak ada liburnya. Maksudnya setiap pekan itu mesti ada saja orang datang dengan membawa permasalahan, mesti kaitannya dengan irisannya dengan gangguan jin. Sudah 18 tahun. Itu artinya ini permasalahan umat gitu. Dan sampai hari ini, dari dulu kala zaman Kanjeng Nabi itu nggak selesai-selesai, gitu kan? Maka ini saya kemudian harus membaca lagi beberapa buku-buku rujukan saya tidak kurang dari 50 buku. Ini ada tentang kupas tuntas masalah jin dan sihir. Kemudian bagaimana menolak jin, menolak sihir dan kesurupan jin. Ensiklopedia jin, sihir, perdukunan. Ini hanya sebagian buku yang saya bawa. Risalah Jin karena karya Ibnu Taimiyah, kemudian sihir, cara pengobatannya secara Islami, ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kemudian dialog dengan jin kafir, terapi ruqyah, ini baru belum ada 25% rujukan yang saya bawa karena tas saya berat. Ya. Nah, ini hanya satu contoh saja, ya. Dalam satu hal saja ilmu ini cukup mendalam. Dan ini sesungguhnya khasanah umat Islam yang harus kita pahami, karena kalau kita bicara ruqyah, ruqyah itu menjadi salah satu dari bagian at-tibun nabawi. Pengobatan Nabi itu, ruqyah itu termasuk di dalamnya. Ya, tidak hanya bekam, tidak hanya yang lain-lain itu ada, ya, obat-obatan herbal yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, tapi ruqyah itu masuk dalam kategori cabang dari tibun nabawi. Sehingga dalam kurun waktu yang lumayan itu saya bisa menyimpulkan bahwa saudara-saudara kita umat Islam ini kadang mempunyai keluhan-keluhan, ya. Kalau saya boleh kelompokkan itu, yang pertama kebanyakan keluhannya masalah kesehatan. Ya. Bagaimana masalah kesehatan? Jadi diperiksakan secara medis itu misalnya tidak dideteksi adanya penyakit, baik itu melalui penegakan medis dengan rongsen, USG, CT scan, pemeriksaan darah dan sebagainya, itu dinyatakan oleh dokter itu sehat. Tetapi keluhan sakitnya tidak kunjung sembuh atau ada terus. Nah, kadang disinilah peran ruqyah syariah itu dibutuhkan. Kemudian rating yang kedua masalah rumah tangga, Bapak Ibu. Dulu saya pikir kalau urusan ruqyah itu hanya urusan jin saja, ternyata sampai ke sini itu masalahnya jadi sangat kompleks. Dalam masalah rumah tangga itu saya sering menjumpai kasus-kasus misalnya, mohon maaf, perceraian, perselingkuhan, kemudian sampai free sex dan sebagainya. Atau bahkan penyimpangan seksual juga ada. Misalnya homo, lesbi, atau biseksual. Saya ketemu kasusnya yang seperti itu. Ya, itu lewat ruqyah. Atau hiperseks ada juga, Masya Allah gitu. Aneh ya, di rumah tangga. Yang kedua itu masalah rumah tangga. Kemudian yang ketiga masalah parenting. Parenting itu adalah permasalahan orang tua dengan anak, yang anaknya mohon maaf sering bolos sekolah, sering berantem, atau judi online, atau mabuk dan sebagainya. Itu kadang ada juga yang mengkambing hitamkan bangsa jin. Pak, ini anak saya ini kok bolosan terus, ini gimana ini? Kok nggak mau sholat? Nah, kok nggak mau sholat ini, susah sekali sholatnya ini, jangan-jangan ono setane. Nah, kadang diiris-iriskan seperti itu. Kemudian yang keempat, ternyata ada juga intervensi dari mereka bangsa jin ini kepada urusan bisnis. Dan ini fakta, saya temukan langsung. Baik itu nanti yang diganggu yang ownernya, yang punya, atau karyawannya, atau produknya, atau customernya. Ya, ini nanti satu tema khusus tuh kalau mau bahasanya bedah satu tahun ini aja satu pertemuan tuh. Dan nanti tergantung request. Kalau 3 kali pertemuan dianggap selesai ya kita sudahi gitu. Tapi kalau nanti ada request tertentu kita bahas. Itu Bapak Ibu. Salah satu contoh misalnya intervensi bangsa jin dalam rumah tangga itu bisa diturunkan lagi. Kenapa? Suami istri sering bercekcok, suami istri terjadi perselingkuhan, itu nanti ada beberapa tinjauan gitu kan. Ada beberapa tinjauan yang itu kalau kita dikupas gitu kan. Ini bapaknya
mboke berantem terus tiap hari. Nek ora ketemu kangen. Tapi nek ketemu pengine wah gitu. Kadang ada juga intervensi seperti itu. Ya, tapi saya tidak akan membedah di awal pertemuan ini hanya satu gambaran. Kenapa masalah ini penting disampaikan? Karena apa? Ternyata sampai hari ini permasalahan ini belum selesai. Buktinya apa? Saya 18 tahun jadi praktisi ruqyah, sampai hari ini masih ada saja pasien yang datang. Mohon maaf, padahal saya tidak ngiklan sama sekali, Bapak Ibu. Ya, saya tidak ngiklan sama sekali, tapi mereka selalu saja ada yang datang. Tiap Selasa itu 2, 3, 5 gitu. Dulu sebelum corona itu rata-rata setiap kali itu setiap Selasa Jumat itu 15 sampai 20 pasien ya, sampai kewalahan. Tapi corona sempat kita liburkan, pasca corona ini nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak pun rata-rata 2, 3 itu masih ada. Ya. Istilahnya kami jarang sekali sampai tutup gitu ya. Tutup praktek. Nah, ini satu gambaran Bapak Ibu bahwa masalah ini, dunia jin ini, tentang dunia gaib ini menjadi permasalahan umat sampai hari ini ya. Dan kalau kita merujuk beberapa ayat Quran, kalau kita bisa misalnya membuka dalam surat Al-A'raf itu, kita bisa buka di halaman-halaman, tadi kita baca surat Al-A'raf ya. Al-A'raf itu di ayat sekitar 12-13 kalau nggak salah. Nah, ini saya bacakan terjemahannya aja ya. Ini kisah tentang ketika Nabi Adam itu diturunkan ya. Dalam ayat 12 itu Allah berfirman ya. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kemudian iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman dalam surat ayat 15, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya. 16, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka, manusia, anak turunnya Adam ya, dari jalanmu yang lurus. Kemudian ayat 17-nya, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Ini sebuah komitmen dari bangsanya, dari iblis itu, komitmen kepada anak turunnya Adam, bahwa dia akan menghalangi kita dari jalan yang lurus, dari berbagai macam penjuru, dan di kalimat dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka manusia itu bersyukur. Nah, ini salah satu ya latar belakang kenapa gangguan dari bangsa mereka itu ya, iblis dan anak turunnya itu sampai hari ini, sampai datangnya hari kiamat itu akan selalu datang kepada kita. Ini salah satu alasannya. Dan ini real Bapak Ibu. Nyatanya saya itu terus terang, saya beberapa kali sampaikan, saya itu pengen pensiun jadi seorang peruqyah kalau boleh. Ya. Karena resikonya memang besar ya. Selain saya sendiri kadang diganggu, anak istri kadang juga mendapatkan gangguan juga gitu kan. Dan berat juga menjaga bagaimana kita istiqomah, kemudian akidah kita itu tidak melenceng, karena rayuan-rayuan mereka pun juga selalu ada. Kadang mereka menawar-nawari saya untuk sampean tak rewangi, tak bantu. Itu menawari saya untuk dibantu oleh mereka. Itu tidak hanya sekali dua kali ketika saya meruqyah, karena kadang saya berdialog dengan mereka. Oke. Nah, ini satu hal Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, bahwa keberadaan mereka itu untuk mengganggu kita itu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran panjenengan juga akan menemukan ayat tentang bagaimana upaya mereka untuk memisahkan suami dengan istri, gitu kan. Artinya apa? Perceraian. Karena konon dalam satu riwayat itu mereka itu akan, kalau manusia itu kan mendapatkan mahkota itu ketika menjadi penghafal Quran. Kalau di kalangan mereka itu akan mendapatkan mahkota, ya tanda kesuksesan itu ketika bisa menceraikan seorang suami dengan istri.
Itu hadiahnya tertinggi itu. Dan kita buktikan juga kalau panjenengan datang ke KUA, ya kebetulan saya punya tetangga yang seorang hakim Wonosobo ini angka perceraiannya rekor kalau di Jawa Tengah. Tapi tentu urusannya tidak hanya sekedar dengan jin juga, tapi ada urusan-urusan yang lain. Itu perlu kita bedah kalau kita bicara tentang intervensi jin dalam kehidupan rumah tangga. Nah, tidak harmonisan keluarga itu ya ada yang memang natural, ada yang memang ada intervensi mereka. Itu tapi nanti kalau ada waktunya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, alasan kedua, latar belakang kedua, kenapa materi ini juga penting. Yang sampai hari ini ternyata pemahaman akidah masyarakat kita itu masih keliru dalam memahami hal-hal yang gaib terkait juga dengan dunia jin. Ini ya. Tadi dalam surah Jin ayat 6 tadi saya bacakan, ini masih saya temui ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan, memintai pertolongan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Ini sejak dulu kala sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti tidak hanya hari ini saja. Hari ini ada Bapak Ibu bisa melihat fenomenanya ya. Kalau yang kemarin sempat viral itu ada Gus-gus itu ya di Jawa Timur. Manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi tidak ada rumusnya bekerja sama dengan jin itu menambah kita itu kepada kebaikan. Meskipun ada beberapa orang yang ketika saya ruqyah dan positif ada jinnya, itu iman-iman untuk melepaskan mereka, Pak. Bu, saya pernah ketemu kasus seorang pengusaha jual beli motor di wilayah Kecamatan Sapuran. Ketika datang ke tempat saya, itu langsung kesurupan, kita ruqyah. Ternyata jinnya ngomong, kemudian di tasnya ini ada jimat rajah ditaruh tas, kita bakar semua. Tapi masih ada satu yang tersisa di situ. Saya bilang, Mas Konlung ini yang ini jangan disuruh pergi gitu. Saya untuk mendapatkan ini harus membayar seekor kerbau. Maharnya itu seekor kerbau. Dan ini ngerewangi saya untuk mencari nafkah gitu bahasanya. Itu sensitif banget. Kalau ketemu saya nggak usah saya bacakan ayat ruqyah, saya tempel pundaknya aja langsung bergerak itu. Ya. Sampai sekarang masih kayaknya masih diternak sama dia. Ya wis karepmu lah saya nggak bisa maksa. Lah ini artinya apa? Ini ada kalangan laki-laki, ya, tidak laki-laki pun banyak Bu. Yun sewu ya, kalau yang Bapak Ibu yang suka bekerja di pasar, saya juga menemukan fakta-fakta bahwa di pasar ini lebih banyak yun sewu loh ya, bapak-bapak ibu-ibu yang yun sewu masih kadang suka pakai jimat atau rajah yang baik itu dipasang di atas kiosnya, di atas pintu, atau beberapa pedagang keliling itu memasukkan di gerobak dagangannya sebagai penglaris. Nah, ini artinya kan surat Jin ayat 6 ini berlaku. Ya, ternyata tidak hanya Ar-Rijal, perempuan pun juga sama. Ya, saya pernah Bapak Ibu, waktu saya awal-awal ruqyah di tahun 2006 itu di Tosari, Masjid Tosari yang kalau dari sini totokan dek itu, ada seorang pedagang keliling yang waktu kayak ruqyah itu jinnya itu ngomong gitu. Ternyata dia pasang dua, yang satu dibawa di dompetnya, persis yang satu ditaruh di gerobak dagangannya. Untuk apa? Untuk penglarisan. Gitu. Ini yang kaitannya untuk menarik customer ya. Kemudian ada yang lainnya lagi, mungkin panjenengan pernah dengar bakso misalnya, jualan bakso atau mie ayam atau soto gitu, yang di situ ada penampakan-penampakan. Atau ketika kita mau makannya itu doa dulu, rasanya jadi tidak enak misalnya. Pernah dengar yang seperti itu? Ada Bapak Ibu. Ya, sering ya Pak ya. Itu yang kaitannya untuk dirinya sendiri. Yang kaitannya dengan yang tadi dikirimi itu aneh-aneh lagi.
masakannya busuk, daging ayam itu kemudian bisa mengeluarkan darah. Itu saya pernah dikirimi fotonya. Ini kenapa begini dan seterusnya. Si Dewi Rame jadi sepi. Itu artinya apa? Karena satu rasa iri hati serai dengki, kemudian dia menggunakan jin untuk menyerang saingannya. Oke. Nanti kalau ada pilkada, ada pilkades, nah itu ada lagi Pak. Yang fenomena bahwa orang itu menggunakan jin untuk mengarahkan pilihan pada pihak-pihak tertentu. Saya pernah mengalami kasus ini di daerah lereng Gunung Sumbing, di daerah Ngerco sana. Jadi para pemilih itu menyatakan bahwa ketika dia masuk bilik suara, gambar calon itu blur Pak, tidak bisa dilihat. Sehingga suara ini tidak tepat sasaran. Waktu itu sempat saya sampai buatin air ruqyah, kemudian disemprot-semprot di di ruqyah tempat untuk pemilihannya itu, karena memang ada intervensi itu betul gitu. Ada, betul-betul ada. Baik, kita ke tema kita hari ini ya. Nanti tidak ngalor itu bagaimana kita mengenal mereka. Lah, karena ini sesuatu yang gaib Bapak Ibu ya, sesuatu yang gaib itu kita tidak ada jangkauan untuk memvisualisasikan atau memprediksikan kecuali dengan petunjuk-petunjuk yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi gitu. Jadi semua yang terkait dengan dunia ruqyah atau dunia jin itu kebanyakan dzon atau prasangka atau satu gambaran, kecuali yang memang disebutkan secara real di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang jin ya. Rujukan paling utama Bapak Ibu bisa melihat dalam surat jin itu ayat 1 sampai 28, ayat surat 73, yang surat jin ini termasuk surat yang makiyah, yang turun di Mekah ya. Kalau mau dilihat dari ayat 1 sampai 28, mungkin saya tidak akan rinci semuanya, tapi di situ menggambarkan tentang beberapa karakteristik mereka. Oke. Bahkan Bapak Ibu, beberapa kali saya melakukan ruqyah, kemudian saya menemukan jin-jin yang membandel, kemudian saya bacakan ayat ini dan saya bacakan terjemahannya, qadarullah, Masya Allah, mereka itu kemudian tersentuh hatinya dan kemudian bersyahadat, masuk Islam. Ya, memang kalau kita cermati luar biasa, dan itu rujukan paling utama tentang dunia jin. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan tidak usah begini, nek pengen ketemu jin, ada kan orang dulu mengatakan nek kue pengen ketemu jin, ngurupno sendir dulu zaman bapak saya itu, kemudian sendir itu suruh kurungan ayam itu nyalakan, itu baca biar jin. Tapi sampai hari ini alhamdulillah belum pernah ketemu dengan mereka. Penampakan itu saya alhamdulillah belum ketemu dengan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita utama kita. Nanti yang lain bisa mengembangkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jin itu tadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam surat Al-A'raf, dalam surat As-Saff juga ada beberapa ayat mengatakan bahwa jin itu berasal dari api, gitu kan? Nah, kalau kita baca beberapa rujukan itu mu'tazilah, karena pendapatnya itu beda-beda banget. Maksudnya kan ada jin, ada iblis, ada setan, ada malaikat gitu toh. Jani kepiye toh gitu kan. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kalau dari beberapa rujukan yang saya baca, dari beberapa kitab yang saya baca ini, makhluk Allah itu utama itu ada 3. Ada malaikat diciptakan dari cahaya, ya. Kemudian ada jin diciptakan dari api, iblis ya, di dalam Al-Quran disebutkan iblis. Ya. Kemudian yang ketiga ada manusia diciptakan dari tanah.
Nah, dari beberapa rujukan itu ada yang menyebutkan bahwa iblis itu adalah nenek moyangnya jin. Sebagaimana Nabi Adam itu nenek moyangnya manusia. Ya. Sedangkan setan itu adalah ada yang menyebutkan bahwa itu adalah anak turunnya iblis yang kafir, yang tidak beriman pada Allah. Sedangkan jin itu adalah anak turunnya iblis yang beriman. Dan nanti di Al-Quran surat jin itu disebutkan bahwa sebagian di antara mereka ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh gitu. Nah, ini kalau kita lihat dalam ayat, nah ini ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna minas solihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Sesungguhnya di antara kami bangsa jin ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Artinya saya tidak soleh gitu. Ya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya. Ini dalam surat 11 itu dikatakan. Jadi jin itu yang pertama diciptakan dari api. Ya. Yang kedua, dia itu ada yang beriman kepada Allah, ada juga yang tidak beriman pada Allah. Beriman kepada Allah artinya dia memiliki agama. Ya, berarti dia beragama, berarti ada jin muslim, ada yang non muslim gitu. Nah, saya sendiri pernah berdialog dengan beberapa jin. Saya pernah ketemu yang mereka ngaku mereka ateis, tidak percaya pada Allah. Ada juga yang mengaku pada saya agamanya Nasrani, Kristen. Ada juga yang mengaku pada saya misalnya Hindu, ya, Yahudi. Pernah itu dalam dialog walam dia ngapusi, kebanyakan sih mereka ngapusi, tapi ketika kita tanya akidahnya ya Trinitas, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Rohul Kudus gitu ya, apa gimana ya itulah. Ya, itu. Jadi mereka juga mempunyai keimanan kepada Allah. Kemudian dalam beberapa hadis Rasulullah menyebutkan ya mereka juga makan, minum. Nanti kalau rincian dalilnya disebutkan cukup banyak sekali nih. Ini banyak dibedah di buku ada risalah jin ini ya. Kemudian jadi kalau seorang perukiah itu harus tahu karakter mereka, kebiasaan makannya. Jadi mereka itu suka makan misalnya kotoran gitu kan. Kemudian tinggalnya di mana? Nah, ini mereka juga ternyata menikah, berketurunan, punya suami, punya istri. Kemudian mereka ini bisa menjelma dan berubah bentuk. Ya. Dan menurut riwayat dari rujukan ini Bapak Ibu, mereka tidak pernah menunjukkan wujud aslinya. Jadi kalau memunculkan penampakan itu pasti bisa dipastikan adalah dia bisa menjelma atau istilahnya itu tasyakul, itu menjelma dalam bentuk lain, misalnya ular atau kalau sekarang ini ya yang tren misalnya pocong atau apa gendruwo gitu ya gitu. Nah ternyata begini, ini satu penggambarannya untuk memudahkan. Ternyata dari beberapa rujukan buku ini itu dikisahkan bahwa ketika jadi alam manusia dengan alam jin itu kan berbeda ya Bapak Ibu nggih. Kita alam ini mereka bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ketika mereka mau masuk ke alam manusia itu butuh energi besar dan bisa dipastikan dia tidak akan bisa bertahan lama. Sebagaimana kalau ikan ya di akuarium itu dipindahkan ke daratan, itu mesti akan mati juga gitu. Nah, gitu. Kecuali ketika dia tadi menjelma ke dalam satu merubah bentuk. Kisahnya itu ada zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang pemuda yang menemukan ular di rumahnya kemudian dibunuh. Ternyata ular itu merupakan jelmaan dari jin. Kemudian kalau pengalaman praktis yang saya ketemui, saya pernah dialog juga dengan jin yang ngakunya itu adalah pocong. Saya sempat iseng bertanya, jadi kamu itu bener pocong enggak? Enggak, saya itu bukan wujud yang sesungguhnya. Lah ngopo dadi pocongan barang? Karena manusia itu takut dengan pocong, gitu kan?
Tak pikir-pikir ada benernya Bapak Ibu ya. Ada benernya. Kita tidak akan pernah menjumpai hantu pocong itu di Amerika atau di Eropa, Pak. Ya, di sana ada apa? Dracula itu ya, Pak ya. Vampir kan Cina, Pak. Tak pikir bener. Tapi bener berapanya kita nggak boleh percaya 100% sama mereka. Mereka itu pembohong. Kemudian apa mereka tidak bisa disakiti? Oh bisa, mereka bisa disakiti, bisa mati juga. Ya, kemudian mereka juga mempunyai rasa takut. Bahkan ketakutan mereka dengan kita itu sama takutnya ketika panjenengan itu ketemu dengan mereka. Oke. Ini, jadi malah betul ketemu itu kabeh. Gitu ya. Siapa bilang gitu. Jadi mereka itu seperti binatang liar loh. Binatang liar itu kan kalau lihat manusia kan apa? Menjauh itu. Ya. Gitu. Nah, nanti kita lebih bertanya kepadanya. Banyak sekali karena ini kalau dulu buat jenengan penasaran aja. Ini kalau mau lihat rujukannya ya dalam surat Ar-Rahman 55, surat Ar-Rahman ayat 14-15, surat Az-Zariyat tadi dibaca Pak Eri. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Itu artinya jin dan manusia itu mempunyai beban taklif, beban kewajiban yang sama. Ya, sama-sama punya beban untuk tugas untuk beribadah. Kan? Kemudian dalam surat Kahfi ayat 8 surat 18 ayat 50, surat Al-An'am ayat 6 surat 6 ayat 112 dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bercerita tentang jin-jin ini. Gitu ya. Kemudian apalagi yang tadi dan kalau di dalam tubuh ini gimana Bapak Ibu? Apa mereka kurang kerjaan kok bisa tinggal di dalam tubuh manusia ya? Jadi secara umum mereka itu suka di tempat-tempat yang kotor, lembab, gelap gitu ya. Yang tempat-tempat yang jarang dihuni manusia, termasuk rumah kosong, kemudian pohon-pohon besar, gitu, atau tempat-tempat yang dianggap burit, itu ya, itu mereka suka sekali. Maka mungkin Bapak Ibu pernah menemukan kasus bahwa orang yang tinggal di satu rumah baru, rumah yang baru ditempati, puterannya rewel, atau kemudian sakit-sakitan, gitu. Bisa jadi karena di situ itu memang ada yang menghuni, dan mereka mengganggu gitu ya. Saya kemarin mengalami hal sama. Saya ketika pindah rumah 2 minggu pertama itu luar biasa gangguannya. Karena apa? Saya temukan di rumah yang baru kami beli itu ada jimat pasang di atas jendela, di atas pintu gitu. Itu artinya rumah itu sebelum kami datang sudah biasa digunakan untuk ritual, untuk dipasangi dengan hal-hal seperti itu. Dia suka di tempat-tempat seperti itu. Nah, kita di dalam tubuh manusia, di fakta yang saya temukan, ya, mereka suka sekali tinggal misalnya di dada, kemudian di lengan, punggungan kaki, di perut. Beberapa di ibu-ibu yang kasus misalnya, mohon maaf, lama tidak berketurunan atau beberapa kasus perdarahan ya, saya menemukan kasus itu ada ibu-ibu yang perdarahan itu kalau 30 hari itu yang 25 hari itu keluar darah kotornya terus. Dan ternyata ketika diruqyah memang ada yang ganggu di situ. Alhamdulillah setelah keluar ya selesai gitu. Misalnya, lah itu salah satu contoh tempat-tempat mereka ketika di dalam tubuh. Kok bisa ya gitu. Nah, nanti penjelasannya. Dan itu memberikan satu efek negatif yang kemudian dirasakan tubuh, misalnya sering merasakan berat ya, ngantuk yang luar biasa. Ini yang ngantuk hati-hati. Tengkuknya berat, kakinya sakit, kemudian dadanya sering sesek, gitu kan, sering was-was, sering takut, yang berlebihan, marah yang berlebihan, lupa yang berlebihan, ya. Ketika melakukan amal kebaikan itu cukup berat, misalnya baca Quran tidak tahan, gitu kan. Kemudian ketika sholat lupa rakaat misalnya gitu. Atau kalau sholat maunya ya di akhir-akhir waktu misalnya gitu. Jadi rasanya itu ono sing gondeli gitu loh. Kalau untuk kebaikan-kebaikan itu seperti ada yang gondeli.
Nah, kenapa begitu? Karena ternyata ketika mereka di dalam tubuh manusia dan manusia itu melakukan ketaatan, baik itu zikir, membaca Quran, itu ternyata mereka itu merasakan sakit, entah itu terasa panas atau merasakan perih, begitu pengakuan mereka. Maka mereka akan berusaha agar manusia itu tidak dekat dengan zikir, tidak dekat dengan ibadah sholat, tidak dekat dengan bacaan Quran. Itu. Jadi dampaknya sangat signifikan kalau terkait dengan urusan ibadah, kalau mereka mengganggu. Ya, sangat signifikan. Ada beberapa orang yang ketika duduk di antara dua sujud, ditekuk kakinya itu sakit gitu. Ketika diperiksakan ke dokter, rematik ya enggak, asam urat juga normal gitu. Tapi setiap kali duduk di antara dua sujud, kakinya tidak bisa ditekuk. Saya pernah menemukan kasus seperti ini. Dan Masya Allah ketika diterapi, di ruqyah, bereaksi, keluar, seketika itu juga langsung bisa duduk di antara dua sujud. Nah, ini salah satu contoh ya, gitu. Salah satu contoh. Banyak sekali, itu nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan kedua. Ini jam 9 kurang seperempat, mungkin sebagai pancingan itu dulu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Monggo. Betul. Oke. Jadi salah satu makanan jin itu adalah tulang ataupun kotoran unta dan sebagainya ya. Memang ada riwayat seperti itu. Nah, ini saya tempat tinggal, kemudian makanan. Jadi itu memang haknya mereka, Pak. Haknya mereka itu ya biarin mereka makan itu karena memang itu haknya mereka gitu ya. Jadi sejauh ini sih tidak masalah gitu. Tidak masalah. Bahkan itu kan dilarang untuk dikencingi dan sebagainya kan. Dan cara makan mereka itu tidak mengunyah seperti kita gitu. Menurut beberapa riwayat itu dengan cara membau atau dengan indera penciumnya itu nyedot gitu loh gitu. Dan saya pernah menemukan kasus yang orang ketika saya ruqyah itu kemudian dia ketika bau dikirimi menyan itu ya, menyan bau-bau itu dia mengejar bau itu gitu. Disebut maka juga tidak direkomendasikan juga untuk bapak-bapak itu tidak merokok gitu kan. Karena rokok itu ya cara mereka makan itu dengan gitu. Makanya kalau mereka yang kita terapi biasanya kita sarankan juga berhenti untuk merokoknya. Nanti pas dia ngumpul gitu masuk ya ikut masuk lagi gitu kan. Jadi terkait dengan tulang, kotoran itu tidak masalah sih Pak, karena itu haknya mereka untuk makan gitu. Bahkan makanan yang kita makan pun kalau kita lupa untuk tidak berdoa itu juga mereka ikut makan. Nggak tahu cara makannya gimana selain dia membauin gitu ya. Tapi cara makannya beda dengan kita. Dalam beberapa rujukan itu seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kita belum masuk ke terapi ya, baru ngomong ke umum dulu. Jadi disebutkan kalau mereka misalnya barang mati juga mati ya sama saja. Kalau rata-rata karena kalau manusia itu 60 sampai 70 tahun, masa jin itu berapa tahun? Itu satu. Itu konversi waktu dalam arti seharinya di alam manusia sama alam itu perbedaannya berapa? Ya. Untuk pertanyaan kedua, untuk rujukan konversinya, saya belum menemukan satu riwayat, gitu ya. Ya. Artinya saya belum pernah menemukan satu riwayat bahwa misalnya kayak di Quran itu kalau satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun dunia, itu saya belum pernah menemukan. Tapi kalau kita bermain logika bahwa jin itu beban taklifnya itu sama dengan manusia, ada beban kewajiban untuk beribadah, beragama. Bahkan Rasulullah pun sendiri itu diutus itu tidak hanya untuk manusia, ternyata juga untuk pasal jin.
kita bisa menemukan di beberapa ayat, termasuk di dalam surat Jin ayat pertama tadi kan dikatakan bahwa mereka itu mendengarkan satu bacaan yang menakjubkan kan gitu kan. Kemudian mereka ada dalam surat Al-Aqaf itu juga disebutkan mendengarkan bacaan menakjubkan, kemudian dia cerita kepada kaumnya, kemudian banyak di antara kaumnya itu kemudian beriman gitu. Itu artinya logikanya kalau dari rujukan surat itu konversi waktunya itu sama kita dengan bangsa jin itu. Nah, kalau masalah hidupnya memang kebanyakan mereka itu di atas rata-rata. Ya. Kalau dalam beberapa riwayat sampai ribuan tahun. Dari beberapa kasus yang saya hadapi, saya pernah ketemu dengan jin-jin yang ngakunya umurnya sudah beberapa ribu tahun juga. Jadi kalau dicek zaman penjajah, zamanan dia nyambung juga gitu. Bisa cerita dia. Ya, ya, gitu. Ini benar itu. Ya, ya kalau kita bisa ngerujuk kisah-kisahnya Nabi Sulaiman, ya, mereka bisa berpindah cepat. Dia bisa memindahkan barang secara fisik. Nggak tahu dengan ilmu teknologi seperti apa. Kalau jenengan baca surat kisahnya Nabi Sulaiman ketika mau kedatangan Ratu Balkis itu kan ada satu jin yang namanya Ifrit, yang dia ngomong kepada Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan sebelum jenengan berdiri. Tapi ada golongan manusia yang diberi ilmu oleh Allah memindahkan dengan sakedepan mata, gitu kan. Dalam kisah itu kan cukup menarik kalau ditelaah gitu. Ya. Jadi kemampuan mereka membuat bangunan, gedung-gedung itu memang dalam riwayatnya Kanjeng Nabi Sulaiman itu dulu udah ada. Gitu. Dalam bentuk fisik ya, kelihatan berarti bangunannya kan. Bahkan dalam riwayat itu kan kalau kita baca, bahkan mereka jin itu juga tidak tahu hal yang gaib. Karena ketika Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dalam posisi berdiri, mereka itu baru tahu kalau setelah tongkat dipakai Sulaiman itu dimakan rayap, baru nyadar gitu loh. Dia sudah meninggal dan mereka menyambut kayak siang malam itu. Nah, itu kisah-kisah yang menunjukkan karakter mereka itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan kita tidak bisa membantah karena itu memang kisahnya seperti itu. Itu pertanyaan yang kedua tadi, konversinya wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, belum pernah menemukan satu rujukan, tapi kalau di logika dalam ayat-ayat yang lain bisa dimungkinkan bahwa itu konversinya sama dengan waktu kita, cuma umur mereka lebih panjang. Yang pertama tadi apa? Aku kok lali? Hah? Sudah terjawab? Ya. Iya Pak, monggo. Nggak tahu tentang alam gitu ya. Kita Ya. baca Ya. cerita orang tua. Ya. Atau mungkin kita nonton dalam film-film. Nah, ya. Oke. Jin itu bisa kawin atau menikah dengan orang. Oh. Kalau orang juga bahwa nanti di surga itu kita dapat bidadari yang tidak bersentuh manusia. Oke. Ya, apakah bangsa jin itu mengawini manusia gitu ya? Dan Bapak tadi menyebutkan itu dalam surat Ar-Rahman ayat 74. Nah, begini Bapak Ibu, saya dalam kurun 18 tahun meruqyah pernah menemukan beberapa kasus yang, mohon maaf, seorang ibu, seorang gadis yang disetubui oleh bangsa jin. Ya, ini real, saya ketemu betul kasus ini. Ya, ada orang Wonosobo, ada orang Paraan. Yang orang Paraan itu ekstrim, karena saya bisa berdialog dengan dia, dengan yang dituduh itu. Ya. Nah, kalau kejadian yang saya temukan, ya, kalau dalam hal itu, apa ya istilahnya, persetubuhan itu dari fakta-fakta yang saya temukan itu bisa mereka gitu. Dalam arti, mohon maaf, ibunya bisa sampai kelima gitu kan. Jadi seperti real gitu Pak, real. Dan itu saya tanya yang anak mahasiswi itu ketika didatangi itu bukan, mohon maaf, setelah sama sekali. Ya.
tapi di alam bawah sadarnya itu dia seperti ya tadi digauli oleh sosok yang tidak nampak, dan ini membuat dia ini sakit sampai, jadi ketika ketemu dengan saya itu adalah ketika ketemu dengan seseorang, kemudian ini anak saya sakit begini-begini, kemudian diruqyah di tempat saya, dan alhamdulillah setelah 3-4 kali ruqyah sembuh. Itu ada 4-5 kasus lah, kurang dari 10 kasus. Tapi ketika kita bicara tentang ini, Pak, ini kalau kita di sini dalam kitab Ali Murtada As-Sayyid ini disebutkan di halaman 28, bangsa jin mengamini bangsa manusia. Ya. Ini kalau dari Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bisa saja terjadi pernikahan antara manusia dan jin, mereka lalu melahirkan seorang anak. Masalah ini sering terjadi dan cukup dikenal orang dalam kitab Al-Fatawa, ya, bab 19 halaman 39. Ya. Ia mengatakan bahwa dalam ayat yang Bapak sebut tadi, bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Ia mengatakan bahwa dalam ayat di atas terdapat dalil bahwa jin menyentuh seperti manusia. Jin perempuan disetubui lalu mereka memiliki anak-anak perempuan dari jin. Imam Al-Qurtubi kemudian mengatakan Allah SWT menggambarkan bahwa bidadari itu belum pernah disentuh oleh manusia dan jin juga tidak juga oleh jin. Ar-Rahman ayat 74. Tapi kalau dalam hal ini, ya, kalau kita bahas secara logis, Pak, logis itu kita bicara tentang ilmu reproduksi manusia itu sangat tidak logis atau tidak masuk akal. Karena terbentuknya janin itu adalah pertemuan antara sel ovum, ya, dengan sel sperma. Bagaimana si jin yang bentuknya itu makhluk halus tidak berjasad, sedangkan manusia itu makhluk yang berjasad kasar, sama-sama berjasad tapi yang satu halus, yang satu kasar, kemudian di alam yang berbeda. Maka kalau sejauh ini saya masih belum sependapat dengan ini, istilahnya belum menemukan juga rujukan yang kuat bahwa mereka itu kemudian menikah dan beranak pinak gitu loh, Pak. Itu, ya. Meskipun di pendapat ulama itu ada yang mengatakan seperti itu gitu. Karena dari beberapa kasus itu mereka ya juga anaknya juga manusia gitu. Ya. Ya. Jadi logikanya itu agak sulit gitu ya. Kita nggak usah ngomong antara jin dan manusia lah, Pak. Kita ngomong hewan saja, antara domba dengan kambing. Ya. Domba dengan kambing itu kan podo-podo wedus ya. Tapi ketika dikawin silang kan apakah bisa terjadi? Kawinnya mungkin oke gitu. Tapi karena jumlah kromosomnya, jenis genetikanya berbeda, ya nggak jadi gitu kan. Kalau burung misalnya, saya sendiri seorang penyilang beruntung antara kenari sama blackthroat karena dia agak dekat, itu bisa gitu. Tapi ketika kenari dengan burung lovebird, nggak pernah ada ceritanya lovebird dengan burung kenari kemudian muncul jenis baru gitu. Itu kalau kita ngomong logika, Pak, ya. Jadi di nalar saya pemahaman dan saya belum menemukan bukti yang kuat bahwa jin menikah dengan manusia itu kemudian melahirkan keturunan. Kalau jin menikah dengan manusia kemungkinan ada, Pak. Ya. Tapi masalah keturunan itu loh yang saya masih menyangkal dulu, Pak. Tapi kalau tadi saya hubungan seksual antara jin dengan manusia itu fakta. Saya menemukan sendiri kasusnya. Ada beberapa kasus. Saya masih bisa menyebutkan orangnya di mana, rumahnya di mana, itu saya bisa menyebutkan karena saya ketemu langsung dengan kasus. Dan itu Masya Allah itu kalau dalam rumah tangga menjadikan dampak yang tidak positif. Karena suami itu nanti kemudian mesti hubungannya kan jarang. Ya. Itu salah satu nanti kalau kajiannya tentang intervensi jin dalam rumah tangga itu nanti akan muncul ini, kisah ini. Itu nggih, Pak. Jadi kalau berketurunan sejauh ini saya belum pernah menemukan rujukan yang saya yang saya baca dari kitab-kitab yang saya baca. Tapi kalau mereka menikah itu bisa hasilnya sampai berhubungan badan ada, faktanya ada.
Dan kebanyakan yang saya jumpai adalah perempuan, ibu-ibu ataupun remaja putri, ya Bu ya, ibu-ibu atau remaja putri. Itu. Bahkan ada yang ekstrim itu, mohon maaf, kalau dengan suaminya tidak bisa maksimal, justru dengan yang nggak kelihatan itu bisa maksimal. Ini kan masalah besar ini. Ini ada betul ada, saya nggak bohong ini. Bisa dipahami Pak J. Jadi memang di dalam Al-Quran itu Pistol itu ya mungkin ya tadi memang disetubui atau apa itu, tapi tidak berarti kemudian dia berapi gitu, punya keturunan ini keturunan hibrid antara jin manusia yang itu saya belum pernah menemukan itu. Walau alam kalau nanti ada berita terbaru ya kita harus ralat gitu kan. Tapi sejauh dari buku-buku yang saya baca itu saya belum menemukan itu. Walau alam. Ibu ada yang ditanyakan Bu? Yang di atas? Monggo Bu. Iya. Terus kalau dia takut sama manusia bagaimana? Kalau Ibu kategori takut ya Bu ya. Nah, gini Bu. Kalau Ibu takut, ada satu trik yang Rasulullah itu ajarkan. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengajarkan kita satu doa yang Rasulullah itu menjamin kalau dibaca seseorang maka Allah akan melindungi itu. Dan doanya sangat populer dan pendek sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Dibaca 3 kali. Rasul mengatakan, barang siapa membaca doa ini 3 kali di satu tempat, maka Allah akan menjaga dia sampai dia itu pergi dari tempat itu. Jadi kalau Ibu di satu tempat paling horor di dunia, sampai rambutnya sampai nyegrak semua, tengkuk sampai berdiri semua, ibarat kata Ibu udah baca itu, yakinlah bahwa tidak ada yang akan bisa membahayakan panjenengan. Ya. Dan ketika panjenengan memulai sesuatu dengan basmalah, dengan ta'awud, itu saat-saatnya sudah cukup membuat mereka itu takut Bu. Ya, apalagi kalau panjenengan itu ahli zikir, ahli ibadah. Ini mohon maaf, secara ilmiah tidak ada penelitiannya, tapi saya melakukan penelitian. Katanya begini Bapak, di tempat yang berbeda, dengan objek yang berbeda, pada waktu yang berbeda, saya melakukan interview dengan mereka. Ya. Tapi ini tidak bisa dijadikan rujukan dalil loh ya. Saya hanya ngomong bahwa saya itu penasaran, mereka itu bisa masuk ke tubuh manusia itu bagaimana? Ya, jadi responden saya itu beberapa jin yang saya wawancari di beberapa tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, pada tubuh orang yang berbeda. Gitu. Saya tanya, kamu gimana bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Apa yang menyebabkan kamu bisa masuk? Dia ngomong, ini saya rangkum ya dalam satu rangkuman. Jadi di mata mereka orang-orang tertentu itu mempunyai aura atau cahaya dari warna putih sampai keemasan yang meliputi tubuhnya gitu. Ini menurut versi mereka, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, orang-orang yang mudah dirasuki itu adalah yang tubuhnya celahnya. Jadi putihnya itu auranya itu keblok. Nah, orang-orang yang jauh dari agama, tidak pernah sholat, tukang mabuk, maksiat dan sebagainya itu warnanya itu enggak ada hitam atau coklat, itu dia pasti masuk. Tapi untuk orang-orang yang ada auranya itu, menurut mereka jangankan masuk, mendekat saja mereka takut. Ini logika. Bahkan mereka juga mengatakan ke saya, untuk rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, mereka rumah itu bercahaya, nampak oleh mereka itu. Ini omongan mereka. Tapi kalau kita rujuk dengan ayat-ayat Quran, itu sangat masuk akal sekali. Itu dalam itu Rasulullah pernah mengatakan, bacakanlah rumahmu itu Al-Quran, gitu kan? Jangan dijadikan seperti kuburan. Nah, dan lain-lain. Nah, banyak sekali kalau kita bacakan Al-Baqarah, maka ini tidak 10 ayat Baqarah, maka dia tidak akan masuk ke rumah misalnya. Nah, saya pernah juga eksperimen untuk air biasa begini Bapak Ibu. Di depan orang kesurupan, air ini saya tunjukkan. Kemudian saya ambil, saya bacakan ayat ruqyah. Ketika saya suruh lihat lagi,
kata mereka, air ini sudah keluar cahayanya. Dan ketika itu diteteskan ke tangan mereka atau ke kulit mereka, mereka teriak-teriak kesakitan. Dan ini tidak hanya 1-2 kali saya lakukan dan itu efeknya luar biasa. Itu artinya apa? Artinya bahwa kalau air saja kita bacakan dengan ayat-ayat Quran, dengan zikir-zikir, itu memberikan efek yang luar biasa. Maka ketika diri kita itu juga membaca Al-Quran, zikir, membaca, gimana berapa puluh, 80 lebih itu kita ini kan cairan air, ya kan? Dan Rasulullah mengatakan bahwa jin itu mengalir bersama aliran darah. Itu artinya ya mereka nanti akan takut dengan kita. Jadi tidak ada alasan Bu kalau kita takut dengan mereka. Ya, jadi mulai hari ini tidak ada kata takut untuk mereka. Oke Bu, oke? Ya, apalagi kalau takut gelap nanti begini-begini. Ya. Gitu. Masih takut Bu? Mantap. Ya, tergantung gimana. Nanti kalau ditinggal suaminya tugas luar kota atau piket malam yuk. Nanti menurut gontonggoni atau gon mertuanya pulang dulu di rumah nggak ada temennya. Takut gelap. Bahkan menurut riwayat tuh kalau ada penampakan kita ambil batu kita lempar itu dia akan mati kok kalau dilempar. Jadi mereka bisa mati. Saya pernah dapat kisah dalam satu buku yang saya baca. Ada seorang ibu-ibu yang kesurupan setelah keluar dari kamar mandi. Ya, kamar mandinya kebetulan kamar mandi yang klosetnya itu kloset duduk. Ya, karena keburu-buru si ibu ini lupa berdoa, auzubillahi minal khubsi wal khaba'is, langsung masuk, langsung duduk. Dan ternyata di kloset itu ada anak-anak bangsa jin yang sedang bermain-main dan tertindih sama si ibu ini. Gitu. Ceritanya gitu. Lah, ketika keluar dari kamar mandi langsung kesurupan. Kemudian ditanya yang masuk ini, kenapa kamu masuk ke tubuh ini? Anakku mati gara-gara si ibu ini, aku nggak terima. Gitu. Nah, itu artinya kan ya mereka ketika mendapatkan tekanan atau apa ya bisa mati dia. Mungkin saya juga sudah banyak menyembelih mereka ketika ngerukyah itu. Saking saya sudah jengkelin nggak keluar-keluar tak sembelih itu mungkin juga ada yang mati di antara mereka. Walau alam gitu ya. Tapi ndole mau piye gitu kan. Saya wis tak nasihati angel ya wis sadis saya kalau udah diomongi angel itu kejam sekali saya kalau merukyah itu. Biasanya kita nasihati dulu, kamu keluar ya di dalam Islam begini, kamu dolim begini. Masih ndrekel itu, nah, mulai tak pijit-pijit, ditekan-tekan di titik tertentu, ngeyel dipenyeti, baca Quran, diadzani gitu, gosong dia. Sampai embit pokoknya lah gitu. Ada lagi Bu dari Bapak monggo. Yang saya alami saya itu kalau malam sering terbangun karena ada istri saya panggil tapi ternyata setelah saya panggil istri tidur Pak. Apa itu perilaku jin? Jadi ada semacam panggilan-panggilan gitu ya? Itu sering ya Pak? Malam ya. Bapak sering mimpi ketemu dengan orang asing di dalam mimpi itu? Dalam mimpi kalau tidur ada orang tertentu yang sering muncul? Ya. Kalau salah satu nanti assessment atau mendiagnosa apakah orang ini gangguan jin atau tidak itu salah satunya lewat mimpi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dia sering mimpi ketemu dengan seseorang di dalam mimpinya itu ada dua kemungkinan. Kalau seseorang itu di alam nyata ada, itu biasanya kuat dugaannya nanti ke arah sihir. Gitu. Tapi kalau di alam mimpinya itu orangnya nggak ada di alam nyata, tapi sering ketemu dalam mimpi, biasanya korelasinya disenangi masa jin. Kalau laki-laki biasanya yang ketemu perempuan terus itu biasanya. Kalau ibu-ibu atau mbak-mbak itu ketemunya dengan sosoknya itu laki-laki terus. Tapi di alam nyata ini nggak pernah ketemu. Ketemunya di alam mimpi doang. Nah, kalau itu bisikan-bisikan seperti itu, coba nanti Bapak
lakukan dulu pembentengan yang dilakukan sebelum tidur, misalnya dengan ya, Qul Falak Anas, kemudian ditiup, kemudian diusapkan dari muka, tengkuk, tangan, ke seluruh tubuh, ya. Setelah itu coba nanti gangguannya muncul enggak? Kalau itu gangguannya sudah tidak muncul, berarti itu gangguan temporer, gangguan sesaat. Tapi kalau nanti itu masih muncul juga, ya mungkin panjenengan perlu dicek dengan diruqyah. Itu berarti gangguannya permanen. Mungkin sudah masuk ke tubuh panjenengan, kemungkinan. Malam bisawab. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Terakhir, malam. Mungkin dari yang saya sampaikan mungkin belum terlalu jelas, boleh ditanyakan lagi yang sisi mana? 3 kul. Udah tahu Bu caranya, Bu? Nggih. Mau tanya, dulu istri saya pernah diruqyah oleh Ardowo. Itu sekarang masih istiqomah, jadi pagi petang itu. Maka kalau itu sekarang gangguannya itu dulu kan berat di kaki. Dulu keluarnya di kaki, setelah diruqyah sekarang keluarnya sudah hilang. Sekarang itu ya istiqomah sama gangguannya itu kalau ngaji itu seperti keluar-keluar di jari tangan, sama di kaki itu. Terasa ada yang keluar gitu. Kalau udah itu balik lagi, ya keluar-keluar lagi itu nggak pernah berhenti gitu. Nggak tahu itu kayak kesetrum di jari, di salah-salah jari itu. Itu tandanya apa? Ya, berarti dia masih apa? Bolak-balik ya, berusaha untuk bolak-balik kan. Tapi nggak pernah dulu itu. Ya, itu imunitas spiritualnya memang disuruh untuk apa? Istilahnya apa? Jadi istiqomah tadi. Kadang mereka itu memang ketika dari pengalaman kami, ketika mereka itu masuk mengganggu, itu ada yang biasa, mereka yang hanya sekedar iseng, ada juga yang misalnya sihir, ya ada juga yang karena tadi jatuh cinta, gitu ya. Kalau yang sekedar iseng biasanya lebih mudah diatasi, lebih mudah diusir. Yang sihir itu biasanya bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Karena ketika dia mengganggu itu di pressure, ada tekanan oleh si dukun. Kalau kamu targetnya ini nih, kalau kamu nggak gini-gini maka kamu akan ada ancaman. Sedangkan yang ketiga, kategori yang ketiga yang karena cinta itu, yang namanya cinta ya tahu sendiri Pak, ya cinta sampai mati, ngindil terus maunya, gitu kan. Nah, maka perlawanannya untuk yang 2 kasus terakhir itu agak lebih ekstra, ya, gitu. Dilawan terus sampai ya mereka tidak bisa lagi kembali mengganggu kita. Saya ada kok pasien yang sampai 5 tahun itu bolak-balik. Jadi kalau ada kiriman lagi datang lagi gitu. Artinya apa? Ketika dia sudah sembuh, nanti berapa bulan ada kiriman baru lagi masuk gitu. Ada. Monggo, itu berarti panjenengan disuruh istiqomah terus untuk menaikkan imunitas spiritual. Bahasa imunitas spiritual itu ruhiyahnya, ya hubungan dengan Allahnya itu suruh jaga terus gitu kan. Gak apa-apa, itu ada hikmahnya toh. Ada hikmahnya. Oke. Dan alhamdulillah kan sudah berkurang ya, keluhan sakitnya juga sudah berkurang ya. Oke. Mudah-mudahan diberikan kesehatan gitu. Oke, berarti sudah ya ini Bapak Ibu ya. Insya Allah di pertemuan mendatang saya akan mengupas tentang bentuk-bentuk gangguan mereka, bagaimana mereka mengganggu kepada kita, bentuk gangguannya apa saja. Ini saya tawarkan, apakah nanti satu gangguan kemudian satu solusi, ataukah solusinya kita dibuat di seri terakhir. Enaknya gimana yang ke depan ini, biar langsung kasus solusi gitu ya. Oke. Kan solusi sama obatnya bagaimana? Nah, mencegah dari jin. Ya, solusi berarti sudah termasuk obat. Ya, cara mencegahnya bagaimana, cara mengobatinya bagaimana. Nanti insya Allah sudah kita buat terpadu seperti itu ya. Oke, coba nanti saya petakan. Mungkin
bisa juga by request yang misalnya banyak kan nanti tema ini nanti yang panjenengan harapkan dibahas lebih dalam yang mana. Kecuali kalau wah 3 pertemuan belum cukup ya jangan mengendaki tambah lagi ya nanti kita tambahkan lagi sesi khusus. Karena apa? Karena memang ini betul-betul real ada permasalahan ini dan kita kadang tidak menyadari itu dan kita tidak tahu solusinya, yuk malah teko ning dukun, teko wong pinter dan sebagainya, uskun atau kiai dukun gitu kan. Karena ada uskun, ustadz dukun kan ada kan. Iya, siap. Satu kajian yang memang khusus membahas masalah jin. Oh, Masya Allah. Misalkan kalau kajian fikih, membahas masalah fikih. Iya. Kajian masalah nurut Al-Quran, membaca masalah. Nah, adakah pernah menemui sebuah kajian yang khusus membahas masalah jin? Ya maksudnya. Iya. Sejauh ini saya kok belum menemukan ya. Karena memang tema ini sangat spesifik ya, sangat spesifik itu tidak semua ustadz itu mempelajari tema ini khusus gitu. Kalau saya kebetulan ini seorang praktisi, ya, karena saya seorang praktisi dan saya tidak ingin nyeleweng dari aturan agama, maka saya harus mencari rujukan-rujukan. Ini baru 25% dari rujukan saya, Bu. Saya ada 50, kalau saya bawa segini. Artinya apa? Saya dulu pernah ketika di Pemuda Muhammadiyah, jadi ketua Pemuda Muhammadiyah itu tahun 2000 berapa ya? Pernah teman-teman di Pemuda itu, Pak, sama kelaren ling rukyah. Pernah ada yang larang saya gitu, cek Pak. Ya, dalil sing larang rukyah. Ada nggak dalilnya gitu? Kalau jenengan bisa nunjukkan saya akan istirahat. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau belum, ini juga solusi bagi umat ini gimana? Yang orang sing kena sihir itu nyata nggak Bapak Ibu? Nyata kan? Jadi kayak misalnya rukyah ini tidak diperbolehkan. Solusi Islam apa untuk menyelesaikan tentang sihir? Hanya cukup baca Quran. Wong saya menemukan orang yang hafal Quran 10 juz saja diganggu jin ada. Gitu. Ada yang maca al-maksurat pagi sore diganggu jin juga ada. Ada yang ahli sholat malam diganggu jin juga ada. Artinya kan kekuatan mereka ini kan macam-macam. Tergantung yang diganggu ini yang levelnya berapa, jenderal apa kopral kan gitu kan. Ya. Wong sing kelasnya ustadz aja diganggu juga ada. Gitu loh. Itu artinya memang hal kayak gini nih setelah saya renungan ya, saya lama sudah tidak membaca buku-buku saya ini karena ada permintaan KPR itu saya harus murojaah lagi. Saya pikir ya Allah, ternyata masih banyak yang harus disampaikan kepada umat masyarakat tentang hal yang gaib sehingga mereka memahaminya itu dengan cara yang benar, tidak musyrik, tidak syirik, gitu. Ternyata penting Pak ini. Ya. Apa ya? Betul sekali Pak. Panjenengan bisa membaca asbabul nuzulnya surat Falak Anas Al-Mu'awizatain. Kenapa Falak itu turun, kenapa Anas itu turun? Itu adalah kejadian ketika Nabi itu disihir. Nah, maka itu termasuk ayat-ayat ruqyah. Ya, Al-Falak. Al-Falak itu kan mengisahkan tentang sihir itu yang mengenai Kanjeng Nabi. Kalau tempo dulu sihir itu di zamannya Nabi Musa, juga lebih banyak di zamannya Nabi Musa, zamannya Fir'aun. Gitu kan? Ada malaikat Harut, Marut dan sebagainya, itu kisah-kisah itu. Gitu kan? Dan ada kitab juga, kitab-kitab tentang sihir itu ada. Kitab Samsul Ma'arif, kemudian yang itu populer sekali itu, padahal itu kitab sihir itu buat raja jimat begitu. Betul Kanjeng Nabi itu. Lah termasuk doa Allahumma Rabbana Allahumma arki itu doa ketika malaikat itu meruqyah Kanjeng Nabi. Coba nanti dibaca di kisah kenapa surat itu turun. Nanti kapan-kapan boleh kita kupas itu. Dan itu jadi ayat-ayat ruqyah juga. Nah, nanti termasuk saya bahas ayat apa sih yang berpengaruh bagi mereka. Kenapa ayat-ayatnya itu? Nah, ternyata itu ada juga, ada semuanya, ada riwayatnya, ada rujukannya Pak Bu. Dulu saya berpikir kenapa sih ayat ruqyahnya ini kan
kok ini surat ini, kok surat ini surat ini surat. Saya kira itu hanya asal gitu loh. Ternyata setelah saya temukan itu, masya Allah, ternyata ini ada riwayatnya Rasulullah begini, ini begini, ini begini. Jadi maksur itu nyambung itu, tidak asal surat ini dibaca sekian, ini sekian, enggak. Ternyata itu rawinya kuat dalam rujukan-rujukan itu. Begitu nggih Bapak Ibu nggih, ora nonteke nek ngomong demit. Mungkin nanti disimpan dulu. Kalau ada yang punya masalah pribadi, ya boleh nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Kalau Selasa Jumat itu spesialis untuk ruqyahnya. Kalau membedah masalah permasalahan di waktu yang lain yang kita sepakati, artinya kita buat janji temu, gitu oke. Saya kira itu dari saya, astagfirullahaladzim. Saya akhiri, mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan saya. Kalau ada kebenaran itu semata-mata hanya atas pertolongan dan petunjuk Allah. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.